Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Himni Ruhmayanti, NIM 190 103 030 dari kelas 5B. Nah, di sini pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan rahmatnya sehingga kita bisa sampai sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita haturkan atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaat beliau di akhir kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas materi mata kuliah evaluasi pendidikan matematika, di mana ada 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian pengukuran, penilaian dan evaluasi pembelajaran matematika yang mengacu pada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Yang ketiga, penilaian autentik, jenis-jenis penilaian autentik pada tingkat kognitif, LOTS, MON, dan HOTS. Yang terakhir, karakteristik soal HOTS dan contoh soal matematika HOTS. Langsung saja. Nah, dan di sini kita bahas yang pertama, apa sih itu pengertian daripada pengukuran? Nah, pengukuran adalah kegiatan yang dilakukan dengan suatu ukuran membandingkan hasil belajar dengan suatu ukuran tertentu. Pengukuran juga dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu kejadian, gejala, peristiwa, atau benda, sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Di dalam Al-Quran, banyak sekali dijelaskan tentang pengukuran, salah satunya dalam Quran surat Al-Imran ayat 133 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Artinya, dan bersegeralah kamu untuk ampunan dari Tuhanmu dan untuk yang luas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat tersebut berbicara mengenai pengukuran luas. Satuan ukuran yang digunakan adalah luas langit dan bumi. Nah, yang kedua, penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data yang dapat memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Hibban, Ahmad Ibnu Hanbal, dan lainnya. Nah, yang selanjutnya, evaluasi. Menurut Depdiknas 2016 menjelaskan bahwa evaluasi adalah kegiatan mengidentifikasi untuk melihat suatu program yang direncanakan telah tercapai atau belum, berharga atau tidak, dan dapat pula untuk melihat tingkat efisiensi dalam pelaksanaannya. Dalam istilah Islam, mengevaluasi sering disebut dengan muhasabah atau introspeksi diri. Muhasabah adalah memperhatikan dan merenungkan hal-hal baik berupa yang telah dilakukan, baik buruk yang telah dilakukan. Setiap orang muslim dituntun untuk senantiasa melakukan muhasabah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Asr ayat 18 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memperhatikan apa yang ia telah sediakan
dari amal-amalnya untuk hari esok atau hari kiamat, dan sekali lagi diingatkan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Nah, pembahasan yang kedua yaitu fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Nah, di sini ada 3 fungsi evaluasi. Yang pertama sebagai alat seleksi, yang kedua sebagai alat penempatan, dan yang ketiga sebagai alat diagnostik. Sebagai alat seleksi. Evaluasi dapat digunakan untuk melakukan seleksi dalam penerimaan siswa baru dari suatu sekolah. Dengan evaluasi dapat ditentukan sejumlah siswa tertentu yang memenuhi syarat sebagai calon siswa yang akan diterima. Sebagai alat pengukur keberhasilan, evaluasi dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh tujuan dapat dicapai setelah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Yang kedua sebagai penempatan. Evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui dengan baik termasuk kelompok mana yang siswa harus ditempatkan. Sekelompok siswa yang mempunyai hasil evaluasi yang sama ditempatkan pada kelompok yang sama pula. Penempatan yang cocok dengan kondisi masing-masing siswa lebih memungkinkan untuk dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal, sehingga hasil belajarnya pun akan mencapai tujuan yang baik. Dan yang ketiga sebagai alat diagnostik. Evaluasi dapat digunakan untuk mendiagnosa kesulitan belajar siswa, yaitu mengetahui letak kelemahan dan kebaikan siswa dalam penguasaan setiap konsep matematika yang telah diajarkan. Selanjutnya tujuan evaluasi. Sebagai alat seleksi, tujuan evaluasi yaitu untuk mendapatkan calon siswa pilihan yang cocok dengan suatu jurusan dan jenjang pendidikan tertentu. Sebagai alat pengukur keberhasilan dan diagnostik, tujuan evaluasi yaitu untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pendidikan yang telah dilaksanakan. Apabila hasil dicapai belum sesuai dengan yang diharapkan, perlu dicari faktor penyebab yang menghambat tersebut. Selanjutnya dapat dicari jalan untuk mengatasinya. Selanjutnya sebagai alat penempatan. Tujuan evaluasi sebagai alat penempatan yaitu untuk menentukan pendidikan lanjutan siswa agar sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Selanjutnya kedudukan evaluasi. Kedudukan evaluasi sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung. Evaluasi digunakan oleh pihak sekolah, terutama guru. Hal-hal yang dievaluasi diantaranya meliputi calon siswa mengenai usia kematangan kognitif, kondisi fisik, dan kesiapan sarana dan prasarana sekolah. Pelaksanaan evaluasi bisa melalui tes tulis, lisan, perbuatan, ataupun dengan pertimbangan melalui pengamatan atau observasi. Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, evaluasi digunakan dalam interval waktu pelajaran dimulai hingga saat berakhirnya kegiatan belajar mengajar. Interval waktu itu dapat dihitung dalam satuan pendek, yaitu 1 kali pertemuan, dan dalam satuan panjang atau 1 semester. Sedangkan kedudukan evaluasi sesudah kegiatan belajar mengajar berlangsung, dapat dilaksanakan evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar siswa, baik individual maupun kelompok. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui kelemahan dan kelebihan siswa dalam memahami konsep-konsep yang telah dipelajari. Selanjutnya dapat dilaksanakan pengajaran remedial. Prosedur evaluasi di antaranya ada perencanaan, pengumpulan data, verifikasi data, analisis data, dan penafsiran. Nah, sedangkan ruang lingkup evaluasi. Evaluasi program pendidikan. Program pendidikan adalah rencana kegiatan yang dirumuskan secara operasional dengan memperhitungkan segala faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pencapaian
program dalam ruang lingkup pendidikan. Ada dua cara untuk mengevaluasi program pendidikan, yaitu satu, evaluasi secara rasional. Cara ini bisa dilakukan sebelum suatu program dilaksanakan atau pada saat suatu program selesai dibuat. Evaluasi dengan cara ini tidak mendapatkan hasil evaluasi yang bersifat kuantitatif, akan tetapi berupa dugaan-dugaan tentang kelayakan program yang dievaluasi tersebut. Kedua, evaluasi secara empirik. Empirik berarti berdasarkan pengalaman nyata di lapangan. Dalam hal ini sekolah. Jadi evaluasi program pendidikan secara empirik diperoleh dari pelaksanaan program tersebut, tidak hanya melalui pertimbangan rasional yang bersifat dugaan. Tolak ukur yang digunakan adalah tolak ukur empirik dengan mengubah kriteria pengukuran yang sifatnya kualitatif ke dalam bentuk bilangan kuantitatif. Selanjutnya, evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar dapat dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung atau sesudahnya. Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, siswa dapat dievaluasi melalui tanya jawab lisan sambil mengarahkan pada konsep atau materi baru. Evaluasi pada akhir kegiatan bisa dilakukan pada setiap akhir pertemuan, pada setiap minggu, atau setiap akhir semester. Evaluasi hasil belajar sifatnya berupa tes kemampuan, yaitu mengukur sampai sejauh mana tingkat penguasaan materi pelajaran yang telah disajikan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, yang ketiga, pembahasan yang ketiga yaitu penilaian autentik, jenis-jenis penilaian autentik pada tingkat kognitif Lodz, dan Hotz. Penilaian autentik. Penilaian autentik adalah istilah yang diciptakan untuk menjelaskan berbagai metode penelitian alternatif yang memungkinkan siswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas-tugas dan menyelesaikan masalah. Pengertian dari penilaian autentik adalah penilaian terintegrasi dengan pembelajaran dan merupakan evaluasi dari hasil kegiatan belajar siswa pada disiplin ilmu pengetahuan kognitif, sikap atau afektif, dan keterampilan atau psikomotor. Jenis-jenis penilaian autentik. Aspek, teknik penilaian, bentuk instrumen. Pengetahuan atau kognitif, teknik penilaiannya itu tes tertulis dan tes lisan, sedangkan bentuk instrumen jawaban singkat dan uraian dan dapat pertanyaan. Selanjutnya, aspek keterampilan atau psikomotor. Teknik penilaiannya itu berbentuk tes kinerja, sedangkan bentuk instrumennya kinerja terbatas dan kinerja bebas. Sedangkan aspek sikap atau afektif, teknik penilaiannya itu menggunakan non tulis, sedangkan bentuk instrumennya berupa observasi, jurnal atau buku catatan. Selanjutnya di sini ada Hotz, yaitu mengkreasi, mengevaluasi, menganalisis, sedangkan Moz mengaplikasi, memahami, sedangkan Lodz mengetahui. Soal-soal Hotz merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat atau recall, menyatakan kembali atau restate, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan atau resit. Sedangkan soal-soal Hotz pada konteks asesmen pengukur kemampuan: pertama, transfer satu konsep ke konsep lain; kedua, memproses dan menerapkan informasi; yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda; yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah; dan yang terakhir, menelaah ide dan informasi secara kritis. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu karakteristik soal Hotz dan contoh soal matematika Hotz. Hotz merupakan kemampuan berpikir individu pada tingkat yang lebih tinggi
meliputi cara berpikir secara kritis, logis, metakognisi, dan kreatif. Hoax terjadi ketika individu mampu menghubungkan informasi baru dengan informasi yang telah dimiliki sebelumnya, kemudian membuat solusi untuk masalah pada konteks yang belum dikenal sebelumnya. Sedangkan soal hoax adalah model evaluasi pendidikan yang menguji kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ketimbang ditanya fakta atau definisi, siswa ditanya bagaimana sebuah sistem bekerja. Soal hoax akan mengasah logika, pola pikir kritis, dan kreativitas siswa. Soal hoax mampu mengajak siswa connecting the dots, mengaitkan satu materi ke materi lain untuk membangun sebuah cerita besar yang seru. Karakteristik soal hoax. Pertama, mengukur kemampuan, mengembangkan atau menciptakan. Yang kedua, berbasis permasalahan kontekstual atau berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, teknik algoritmik. Dan yang keempat, adanya stimulus atau dapat berupa gambar, grafik, teks, atau visualisasi, dan lain-lain. Yang kelima, soal non-rutin. Yang keenam, mempertimbangkan pertimbangan dan interpretasi atau soal kompleks. Yang tujuh, melibatkan banyak kriteria. Yang kedelapan, menjelaskan diperoleh dari berbagai sudut pandang. Hoax menunjukkan pemahaman terhadap informasi, bukan sekedar mengingat informasi. Hoax termasuk menunjukkan pemahaman akan informasi dan bernalar, bukan sekedar mengingat kembali atau recall informasi. Bisa dilihat gambarnya seperti ini. Keterampilan berpikir tingkat tinggi atau hoax yaitu berpikir kritis, kreatif, pemecahan masalah, dan pembuatan keputusan. Hoax memberikan penekanan lebih pada proses, di antaranya mentransfer fakta dari satu konteks ke konteks lain, memilih, memproses, dan menerapkan informasi, melihat keterkaitan antara beberapa informasi yang berbeda, yang menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan yang terakhir menguji informasi dan gagasan secara kritis. Nah, sedangkan bentuk soal ujian hoax meliputi pertanyaan dan jawaban, terus selanjutnya eksplorasi dan analisis, penalaran informasi bukan ingatan, menilai, mengkritisi, dan menginterpretasi. Sekali lagi, pertanyaan hoax tidaklah selalu lebih sulit. Sedangkan tipe soal hoax dapat disajikan dalam bentuk pertama, pilihan ganda, kedua, menjodohkan, yang ketiga, isian singkat, yang keempat, esai, yang kelima, ujuk kerja, dan yang terakhir, portofolio. Sedangkan ciri-ciri daripada soal hoax, yang pertama, soal hoax fokus pada menalar, soal hoax tidak selalu susah, soal hoax banyak menanyakan fenomena sehari-hari. Nah, di sini diberikan contoh daripada soal hoax. Berikut ini kami sajikan beberapa contoh dengan kriteria hoax. Contohnya, Bu Ana dan Pak Budi sedang menyiapkan hadiah untuk lomba perayaan Hari Kemerdekaan dengan membeli hadiah di toko buku yang sama. Di toko A, Bu Ana membeli 18 buku tulis dan 15 pensil dengan harga Rp150.000. Sedangkan Pak Budi membeli 12 buku tulis dan 20 pensil dengan harga Rp100.000. Karena masih kekurangan, Bu Ana membeli lagi 10 buku tulis dan 7 pensil dengan membayar Rp61.000. Dan Pak Budi membeli lagi 9 buku tulis dan 8 pensil dengan harga Rp60.000 di toko B. Pernyataan berikut yang benar adalah A. Harga sebuah buku di toko A lebih murah dari harga sebuah buku di toko B. B. Harga sebuah buku di toko B lebih mahal dari harga sebuah buku di toko A. C. Harga sebuah pensil di toko B lebih murah dari harga sebuah pensil di toko A. D. Harga sebuah pensil di toko A lebih mahal dari harga sebuah pensil di toko B.
Nah, ini adalah salah satu contoh daripada soal hot. Mungkin mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.